Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada pembelajaran hari ini kita melanjutkan untuk materi mencatat proses penerimaan dan pengeluaran. Di materi sebelumnya kita sudah membahas tentang sistem penerimaan dan pengeluaran kas. Nah, sekarang yang kita bahas adalah mencatat prosesnya. Di sini yang A, sistem akuntansi penerimaan kas. Hal yang perlu diketahui mengenai penerimaan uang adalah yang pertama ada prosedur penerimaan kas dilakukan melalui dua cara, yaitu melalui penagihan perusahaan dan melalui transfer bank. Kemudian penerimaan kas di samping bisa berupa uang tunai dan bisa juga berupa cek atau giro. Nah, kemarin sudah saya bahas mengenai jenis-jenis dokumen. Di situ ada cek dan giro. Nah, yang kedua, catatan akuntansi yang digunakan dalam sistem akuntansi penerimaan kas yaitu ada jurnal penerimaan kas, ada buku kasir kas, buku kas kasir, kemudian ada buku harian, ada buku besar dan kartu piutang. Itu mengenai sistem akuntansi penerimaan kas. Nah, sekarang ke sistem akuntansi pengeluaran kas. Hal yang perlu diketahui dalam pengeluaran kas antara lain yang pertama itu ada fungsi yang terkait dalam sistem akuntansi pengeluaran. Ada bagian akuntansi, yaitu menerima dari bagian utang lembar pertama bukti pengeluaran kas beserta bukti-bukti pendukung. Selain itu, menyimpan bukti-bukti pendukung ke dalam suatu file yang disebut dengan file bukti pengeluaran uang yang telah dibayar. Dalam penyimpanan bukti-bukti pengeluaran uang ini sebelumnya diurutkan berdasarkan nomor urut bukti pengeluaran uang. Nah, jadi bagian akuntansi itu tadi sudah menerima lembaran sebagai bukti pengeluaran kas dari bagian utang. Kemudian bagian akuntansi harus mengarsip dokumen-dokumen tersebut sebagai file bukti pengeluaran uang yang telah dibayarkan. Nah, fungsinya kita mengarsip itu sebagai bukti jika nanti laporan keuangan kita diperiksa. Jadi, semua ada buktinya. Jadi, bisa dipertanggungjawabkan. Kemudian yang B, itu bagian kasir adalah menerima bukti pengeluaran uang dari bagian utang, menuliskan besarnya uang yang harus dikeluarkan dalam cek dan meminta tanda tangannya kepada pejabat yang berwenang, serta memberikan cek kepada pihak yang namanya tercantum dalam cek. Nah, jadi bagian kasir itu dia mempunyai cek. Cek tersebut harus ditandatangani dulu oleh pejabat yang berwenang sehingga nantinya oleh penerima cek bisa untuk dicairkan menjadi uang tunai. Kemudian yang C, bagian pengawas intern yaitu kepala bagian keuangan dan kepala cabang. Di sini fungsinya untuk memverifikasi pengeluaran uang ini termasuk mengecek pertanggungjawaban dari pejabat-pejabat yang berwenang atas dan selama proses pengeluaran uang tersebut. Jadi di sini ada pengawas intern. Nah, tadi makanya kita harus mengarsip bukti-buktinya itu nanti jika ada pengecekan dari pengawas intern tersebut. Kemudian yang kedua, di sini catatan akuntansi yang digunakan dalam sistem akuntansi pengeluaran kas itu ada jurnal pengeluaran kas yang digunakan untuk mencatat pengeluaran kas. Jadi misalkan
saya membayar sesuatu atau melakukan transaksi sesuatu dan yang berhubungan dengan pengeluaran uang tunai atau cek atau giro, itu yang disebut dengan pengeluaran kas. Itu nanti akan dicatat ke jurnal pengeluaran kas. Kemudian yang B ada register cek, digunakan untuk mencatat cek-cek perusahaan yang dikeluarkan untuk pembayaran kreditur atau pihak lain. Nah, jadi kalau kita sudah mengeluarkan cek, itu kita harus catat cek-cek tersebut, nomornya, dan mengarsipkan cek tersebut untuk sebagai pertanggungjawaban bahwa kita sudah mengeluarkan cek untuk pembayaran transaksi. Nah, kemudian di sini ada buku pembantu utang, ada buku jurnal pembelian, kemudian ada remittance advance. Nah, kemudian berikutnya ada jurnal dan buku besar untuk mencatat penerimaan dan pengeluaran uang. Nah, di sini dijelaskan pada dasarnya materi ini lebih lengkap dibahas pada pengantar akuntansi, sehingga dalam bab ini akan dibahas hanya sebagian kecil dari pencatatan proses penerimaan dan pengeluaran uang. Nah, untuk jurnal di sini adalah alat untuk mencatat transaksi perusahaan yang dilakukan secara kronologis dengan menunjukkan akun yang harus didebet dan kredit beserta jumlah nominalnya masing-masing. Nah, sebelum dimasukkan ke dalam buku besar, transaksi harus dicatat dulu ke dalam jurnal. Nah, berikut ini adalah contoh jurnal yang paling sederhana. Itu ada kolom tanggal, yaitu untuk mencatat tanggal terjadinya transaksi. Kemudian ada kolom keterangan, itu untuk mencatat nama akun, baik yang di sisi debit maupun yang di sisi kredit. Kemudian ada kolom ref. Nah, kolom ref ini untuk mencatat nomor akun yang di debit atau nomor akun yang di kredit. Ada kolom debit, yaitu untuk mencatat akun yang didebitkan. Nah, untuk kolom kredit berarti untuk mencatat akun yang dikreditkan. Kemudian ada prosedur menjurnal. Yang pertama, tahun ditulis pada baris pertama. Tahun biasanya tidak ditulis berulang-ulang pada suatu halaman apabila tahun tidak berganti. Jadi, tahun itu cukup ditulis di baris yang pertama. Kemudian yang kedua, nama bulan ditulis untuk transaksi yang pertama terjadi dalam bulan yang bersangkutan pada bagian atas kolom pertama. Namun, jika bulannya berbeda, berarti kita wajib untuk menulisnya kembali di awal transaksi, di awal bulan tersebut. Kemudian ada tanggal. Tanggal untuk setiap transaksi dicatat pada kolom pertama, pada bagian kolom yang kecil. Untuk setiap tanggal perlu ditulis tanggalnya meskipun dalam tanggal yang sama. Tapi jenis transaksinya berbeda. Jadi tanggal itu setiap tanggalnya wajib ditulis. Nah, di sini walaupun misalkan ternyata di tanggal yang sama ada 4 transaksi, ya berarti tanggal tersebut harus ditulis berulang kali sampai 4 kali. Kemudian yang keempat ada nama akun. Yang didebit ditulis merapat ke pinggir sebelah kiri. Dan untuk keterangan dan jumlah debitnya dimasukkan ke dalam sisi kiri atau kolom debitnya. Kemudian untuk akun yang dikredit itu ditulis dalam baris berikutnya
dalam kolom keterangan. Sebaiknya ditulis sedikit masuk ke sebelah kanan bila dibandingkan dengan akun yang di sisi debitnya. Jumlah pengkreditannya dicatat sama pada sisi kanan atau kolom yang kredit. Kemudian keenam, penjelasan atau keterangan ditulis pada baris berikutnya dalam kolom keterangan. Sebaiknya keterangan ditulis secara singkat tanpa mengabaikan informasi yang penting dan dapat dipahami dengan jelas. Nah, di sini walaupun keterangan itu kita tulisnya singkat, tapi harus jelas sesuai dengan informasi yang penting yang ada di maksud dari dokumen tersebut atau transaksi tersebut. Kemudian nama akun yang digunakan dalam jurnal harus sama dengan nama akun yang digunakan dalam buku besar. Jurnal yang dibuat untuk suatu transaksi disebut ayat jurnal. Proses memindahkan ayat-ayat jurnal yang telah dibuat dalam buku jurnal ke buku besar dinamakan posting. Kemudian jumlah akun yang digunakan dalam perusahaan tergantung pada sifat operasi perusahaan, volume kegiatan perusahaan, dan sampai seberapa jauh dibutuhkan rincian. Untuk nama-nama akun berdasarkan nomor kodenya disusun dalam suatu daftar yang disebut dengan daftar kode akun. Nah, kemudian kita membahas mengenai buku besar. Buku besar biasa disebut dengan penggolongan transaksi akuntansi atau penggolongan transaksi akun. Jadi sesuai nama-nama akun. Untuk memudahkan pembuatan ikhtisar transaksi yang terjadi dalam satu periode dan penyusunan laporan keuangan, maka transaksi-transaksi yang sejenis dikelompokkan dan dicatat dalam satu daftar khusus yang disebut akun. Bisa juga disebut dengan perkiraan atau rekening. Nah, transaksi yang melibatkan perubahan pada kas perusahaan dicatat pada akun kas. Demikian pula jika transaksi melibatkan perubahan pada hutang perusahaan, maka dicatat pada kolom hutang. Dengan demikian terdapat akun kas, hutang, perlengkapan, peralatan, dan akun-akun lainnya. Akuntansi menganut sistem pencatatan ganda atau double entry system. Nah, di sini maksudnya dari sistem pencatatan ganda itu adalah suatu transaksi yang terjadi akan dicatat sekurang-kurangnya 2 akun atau dicatat pada 2 aspek perubahannya. Misalnya, transaksi pembayaran hutang menyebabkan perubahan kas dan hutang. Karena pada waktu kita membayar hutang berarti kita akan mengeluarkan uang dan hutang kita pasti akan berkurang. Oleh karena itu, transaksi pembayaran hutang harus dicatat pada akun kas dan akun hutang. Kemudian, untuk pengelompokan akun dalam buku besar, itu terdiri dari kelompok akun harta, kemudian kelompok akun hutang, kelompok akun modal, kelompok akun pendapatan, dan yang terakhir ada kelompok akun beban. Jadi ada 5 kelompok. Nah, nanti masing-masing kelompok dia mempunyai akun-akun sendiri. Kemudian yang ketiga itu ada nomor kode akun. Adapun penggolongan di atas, akun-akun harta dapat diberi nomor sebagai berikut. Nah, nanti silakan kalian baca di sini ada kelompok harta. Itu ada kas. Tuh, kemudian
Di sini ada kelompok dari harta itu ada surat berharga, ada golongan piutang. Nah, ini nanti bisa kamu baca sendiri. Nanti misalkan ada pertanyaan, bisa nanti kita masuk ke sesi tanya jawabnya. Nah, ini adalah nama-nama akun dan nomornya. Nanti setiap kalian mengerjakan transaksi atau mencatat ke dalam jurnal, baik jurnal ataupun buku besar, itu harus sesuai dengan nomor dan akun-akun yang ada di sini. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa menjadi sarana untuk belajar di rumah. Dan nanti misalkan masih ada pertanyaan-pertanyaan yang masih kurang jelas, silakan kita masuk ke sesi tanya jawab. Oke, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.